Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sulianto dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah SDM dalam perusahaan PT Air Manado. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran tantangan masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan yang berkaitan dengan SDM. Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Konflik Peran, Konflik Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Air Manado, tantangan utama yang dihadapi perusahaan terkait SDM dibagi menjadi 3, yaitu konflik peran, konflik kerja, dan stres kerja. Dalam konflik peran, itu terjadi karena karyawan memiliki banyak peran yang bisa saling bertentangan, misalnya peran dalam pekerjaan dan peran pribadi. Lalu, perbedaan ekspektasi dari atasan dan rekan kerja menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab. Dan konflik peran ini dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas karyawan. Yang kedua yaitu ada konflik kerja. Muncul dari ketidaksesuaian antara individu atau kelompok dalam organisasi, disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai, persepsi, dan keterbatasan sumber daya, dan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan kerja dan mengganggu kelancaran operasional. Yang ketiga yaitu stres kerja, merupakan bentuk tekanan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Lalu bisa disebabkan oleh beban kerja yang berat, lingkungan kerja yang tidak mendukung, atau hubungan antara pribadi yang tidak harmonis. Selanjutnya, stres yang tidak dikelola dengan baik bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik karyawan serta menurunkan kinerja. Kesimpulannya, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mengelola konflik dan stres di antara karyawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal ini memerlukan strategi manajemen SDM yang baik agar kinerja perusahaan tetap optimal. Untuk materi yang kedua, tentang strategi MSDM yang diimplementasikan. Dalam jurnal Pengaruh Konflik Peran, Konflik Kerja, dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Air Manado oleh T.M. Giovanni dan kawan-kawan, tidak secara eksplisit dijabarkan strategi manajemen sumber daya manusia yang telah diimplementasikan oleh perusahaan. Namun, beberapa saran dan implikasi manajerial yang berkaitan dengan strategi MSDM muncul dalam bagian kesimpulan dan saran peneliti. Meskipun tidak disebut sebagai strategi MSDM, pada jurnal tersebut peneliti menyarankan mengimplementasikan strategi seperti yang pertama yaitu meminimalisir konflik dan stres kerja. Perusahaan disarankan untuk mengurangi konflik peran dan konflik kerja serta mengelola stres kerja dengan baik agar kinerja karyawan meningkat. Yang kedua yaitu mengadakan kegiatan kebersamaan. Disarankan untuk mengadakan kegiatan yang menunjang kebersamaan antar karyawan. Ini termasuk kegiatan informal atau pelatihan tim, guna membangun relasi dan interpersonal yang sehat. Yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Peneliti menyarankan pentingnya koordinasi antara atasan dan bawahan, serta antar karyawan. Ini merupakan strategi untuk mengurangi miskomunikasi yang menjadi akar konflik. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa kepemilikan dan kebersamaan. Strategi lainnya adalah membangun rasa memiliki terhadap organisasi pada karyawan, agar mereka merasa menjadi bagian penting dari perusahaan. Ini dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja. Yang terakhir yaitu pendekatan preventif terhadap konflik. Dengan mengenali sumber-sumber konflik dan stres, perusahaan diharapkan dapat menerapkan pendekatan manajerial yang bersifat preventif. Secara ringkas, strategi MSDM yang direkomendasikan jurnal ini adalah berfokus pada pencegahan dan pengelolaan konflik dan stres melalui komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan penguatan hubungan antar individu dalam organisasi. Meskipun bukan strategi formal seperti rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi, pendekatan ini merupakan bagian penting dari manajemen perilaku SDM. Untuk materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak atau hasil dari strategi tersebut. Dalam jurnal Pengaruh Konflik Peran, Konflik Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Air Manado, hasil atau dampak dari strategi MSDM yang dianalisis tidak dijabarkan sebagai implementasi nyata.
karena penelitian ini bersifat kuantitatif dan eksploratif, bukan studi implementasi strategi. Namun, hasil penelitian secara statistik memberikan gambaran mengenai dampak dan pengelolaan konflik dan stres terhadap kinerja karyawan, yang bisa dianggap sebagai bentuk hasil tidak langsung dari pendekatan MSDM yang disarankan. Yang pertama yaitu strategi yang pertama yaitu konflik peran, konflik kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Ketiganya mempengaruhi kinerja karyawan secara simultan dan parsial. Artinya, jika konflik dan stres bisa dikurangi atau dikelola dengan baik, maka kinerja karyawan akan meningkat. Strategi yang kedua yaitu hubungan positif. Penelitian menunjukkan bahwa setiap penurunan konflik peran, konflik kerja dan stres kerja berkorelasi dengan peningkatan kinerja. Strategi yang ketiga yaitu implikasi bagi strategi MSDM. Jika perusahaan menerapkan strategi untuk meredam konflik dan stres, maka hasil yang bisa dicapai adalah peningkatan produktivitas, loyalitas, dan efektivitas kerja karyawan. Lalu, jurnal juga menyarankan agar manajemen melibatkan komunikasi, koordinasi, dan kegiatan yang mendorong kebersamaan sebagai strategi pengelolaan SDM. Meskipun strategi MSDM belum diimplementasikan secara eksplisit dalam penelitian ini, hasil penelitian mendukung pentingnya pengelolaan konflik dan stres sebagai strategi MSDM. Dampaknya adalah yang pertama ada kinerja karyawan meningkat, yang kedua konflik berkurang, tiga stres kerja menurun, dan yang keempat yaitu lingkungan kerja menjadi lebih sehat. Untuk materi yang keempat menganalisis apakah strategi itu efektif dan apa yang bisa diperbaiki. Secara teoritis berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal, strategi pengelolaan konflik dan stres kerja terbukti efektif. Hal ini terlihat dari yang pertama yaitu hasil uji statistik. Konflik peran, konflik kerja, dan stres kerja berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan. Nilai signifikasi untuk masing-masing variabel di bawah 0,05 atau standar signifikasi menunjukkan bahwa strategi pengelolaan isu-isu tersebut dapat memberikan hasil positif terhadap kinerja. Yang kedua, pengaruh terbesar dari stres kerja. Variabel stres kerja memberikan pengaruh paling besar, dalam kurung B sama dengan 0,455, yang berarti penanganan stres memberikan dampak terbesar pada peningkatan kinerja. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan literatur MSDM. Strategi seperti membangun komunikasi, meningkatkan koordinasi, dan menciptakan kebersamaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar MSDM dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi intinya strateginya itu sangat efektif secara statistik dan teori, namun belum dibuktikan melalui implementasi real di lapangan. Ini karena jurnal ini bersifat penelitian kuantitatif, bukan studi implementasi manajerial. Lalu apa yang bisa diperbaiki? Yang bisa diperbaiki yang pertama yaitu implementasi nyata di lapangan. Yang kedua, strategi itu masih sangat umum dan belum terstruktur. Strategi seperti meningkatkan kebersamaan dan koordinasi masih terlalu umum. Dan yang ketiga yaitu tidak memasukkan faktor lain. Peneliti hanya membahas 3 faktor, yaitu konflik peran dan konflik kerja dan stres kerja. Lalu yang terakhir yaitu belum ada evaluasi jangka panjang. Jadi tidak ada penilaian jangka panjang terhadap dampak strategi yang disarankan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu rekomendasi saya sebagai mahasiswa terhadap masalah utama yang dialami oleh PT Air Manado. Yang pertama yaitu meningkatkan kejelasan peran karyawan. Konflik peran terjadi karena karyawan tidak jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Solusinya bisa dengan membuat job description yang detail dan diperbaharui secara berkala. Yang kedua yaitu briefing mingguan antara atasan dan bawahan untuk menyamakan persepsi pekerjaan. Rekomendasi kedua yaitu meningkatkan komunikasi internal. Konflik kerja dipicu oleh miskomunikasi, perbedaan tujuan, dan ketidaksepahaman antar individu atau kelompok. Solusinya yaitu bangun budaya kerja dengan komunikasi terbuka dan dua arah. Adakan forum diskusi karyawan bulanan untuk membahas masalah operasional dan saran perbaikan. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu manajemen stres kerja secara proaktif. Stres kerja berasal dari tekanan kerja berlebih, lingkungan tidak kondusif, dan tuntutan yang berlebihan. Solusinya yaitu menerapkan work-life balance seperti jadwal kerja fleksibel atau pengaturan beban kerja, lalu menyediakan fasilitas konseling atau pelatihan manajemen stres secara rutin.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi saat ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.